Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana beredar luas kabar di media sosial bahwa mantan tersangka kasus ijazah Pak Jokowi dan juga kasus pencemar nama baik Pak Jokowi yang bernama Egy Sujana dan juga Dami Hari Lubis mulai merengsek masuk ke dalam lingkaran Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Tujuannya apa? Untuk menghantam, menghajar para pembenci Pak Jokowi. Orang-orang yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu seperti Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawannya. Ya, apalagi nanti akan kita simak seperti apa statement dari Egy Sujana yang sepertinya menyudutkan dan merugikan Roy Suryo. Dan ya, Egy Sujana juga mendesak Polri agar segera mengusut laporan dia terhadap Roy Suryo dan juga Kosinudin. Waduh, ini semakin menarik teman-teman. Selain itu, kita punya kabar yang sangat membahagiakan datang dari IKN, lebih tepatnya Kepala Otorita IKN yakni Bapak Basuki. Yang kabarnya kantor wakil presiden sudah siap digunakan. Dan tahun ini, Wapres bisa berkantor di IKN. Waduh, luar biasa. Dan lagi, di akhir video, saya punya tayangan wawancara Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo saat ditanyai mengenai pembangunan IKN dan apa alasan kuat Pak Jokowi membangun IKN. Ini untuk memflashback sedikit pikiran kita ketika Pak Jokowi masih menjabat, teman-teman ya. Siapa yang kangen ketika Pak Jokowi menjabat? Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau Risma udah dinyatakan salah, keliru dan minta maaf, sementara Roy enggak. Kan dari mana Roy masa jadi benar sendirian? Ya kagak benar dong. Nah, saran saya sekarang, sudahlah, tinggal Roy yang merasa jagoan, sudah jangan minta lagi kayak Risma. Nah itu boleh deh, karena satu kubu. Karena logikanya ya, ini penting logika hukum. Roy sudah tidak punya nilai, nggak punya nilai secara ilmu hukum. Kenapa? Karena dia basis penelitiannya sama dengan yang dilakukan Rismon. Bahkan bikin bukunya bersama. Bahkan buku itu yang bikin adalah Rismon, 400 halaman tuh Rismon, yang white paper itu. Kalau Rismon udah nyatakan salah, keliru dan minta maaf, sementara Roy enggak, kan dari mana Roy masa jadi benar sendirian? Ya kagak benar dong logikanya. Ngerti? Nah, tapi walaupun begitu, karena dia udah yakin 99,9%, dia harus sampai ke pengadilan. Harus berani. Supaya kasus ini selesai. Betul. Biar clear. Kalau saya sudah selesai, sudah inkrah. Karena saya ijazah SMA, beda loh. Saya ini ijazah SMA, Roy ijazah S1, jadi jangan sama-samain. Berarti Roy Suryo harus P21 Bang ya? Harus P21. Kalau enggak, saya protes sama polisi juga, sama jaksa. Kenapa nggak begini? Orang nggak ada alasan dia. Kalau RJ semua nggak Masuk si Risma. Karena dimaafkan ya Jokowi urusannya dimaafkan, Gibran urusannya dimaafkan. Betul. Tapi hukum dia Harus berjalan. berarti kalau RJ semua nggak akan terkuak semua perkara ijazah ini Bang ya? Bukan soal itu. Apa? Ilmu hukumnya itu. Bahwa ilmu hukum itu dua saya tekankan. RJ itu tidak bisa kalau di atas 5 tahun. Nggak bisa. Lihat aja KUHP yang baru itu. Nggak ada. Ya. Nah mereka kena di atas 5 tahun. Ada yang 12 tahun. Gitu. Paham? Satu. Yang kedua. Ya, contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya. Mempermalukan Oh, Anies itu diperlukan oleh PBB. Bakal diminta menjadi sekjen PBB. Wih, ngeri kali. Dia nggak level lah kalau Utusan kalau khusus sekedar presiden. gitu Iya, kan. iya. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi ya kok kan? bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu ya. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya menurut saya nih karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya
dibutuhkan oleh negara ini gitu untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang. Iya, iya. Masih muda. Bukan, Bu. Katanya belum profesor. Belum, Saya nggak baru tahu, kan suka disebut doktor. profesor. Katanya belum. Oh, belum ya, Bang ya? Nah, ini yang jadi masalah. Sekarang kan Rismon kan sudah berbicara nih bahwa ada rekaman-rekamannya itu ada transferannya, ada bokirnya bukan satu orang, ada yang 1M, ada yang 2M, dan menyebutkan orang-orang tertentu lagi. Nah, dalam hal ini, wahai kau Rismon, gak usah banyak ngomong, kalau memang betul ada buktinya serahkan. Masalah nanti bagaimana kan nanti? Yang dikatakan maju salah mundur salah ya Suryo itu. Terus kan dari dia. Ya, makanya karena dia berpihak pada dirinya. Maju ditabrak orang, mundur disikat dari belakang kan gitu kan. Maju Tapi salah, dia dapat mundur berapa juga. salah. Kayak pasang-pasang dadanya kan. Ya bukan menguntungkan bagi dia. Gitu. Kalau masalah Egy Sujana, saya itu mau dibilang gak perlu maaf, tapi faktanya dia datang ke Solo. Masa datang ke Solo pasang dada? Pak Jokowi, gua mau LJ gitu. Kita ilmu logika aja deh gitu loh. Saya mau Betul, jujur, betul. Ini kan nggak mungkin Roy Suryo bermain sendiri. Kan itu. Tapi karena tumpuan dia tidak bisa RJ juga, dan dia yang paling berapi-api, kalau dibilang dia sebagai tumbal, saya bilang nggak tumbal. Tapi kalau dibilang dia bermain sendiri, no. Nggak mungkin dia berjalan sendiri. Ada Pasti ada teman. bohirnya. Nah, itu tadi salah pilih teman kan gitu. Tadinya seiring sejalan bergandengan tangan ada fotonya kok dengan petinggi tertentu lagi gitu kan. Tapi dulu kayak gini. Sampai sekarang masih bertahan pada Suryo apa sih Suryo? Iya, iya, iya. Tapi yang jelas teman-teman semua ya, mereka ini selalu menggunakan segala cara untuk plot twist untuk itu. Ya, apapun itu. Bang Egy aja coba dibikin seperti itu. Bang Damai pun dibikin seperti itu. Penghinaan dilakukan begini. Saya katakan mereka itu adalah pembohong besar yang ingin mengacaukan republik ini dengan narasi-narasinya dia. Ya, untuk apa? Pembenaran dari dia, karena dia itu mereka tidak mempunyai barang bukti dan mereka tidak berani masuk ke pengadilan. Ketika kita tantang, ayo pra peradilan, mereka tidak mau, dan koordinator PH-nya tidak mau memang untuk masuk ke pengadilan dan mencari cara untuk menggugurkan itu dengan gaya-gaya mereka. Yang kita ketahui mereka itu tidak percaya namanya institusi hukum, tapi dia akan menggiring trial by press, dia akan menggiring trial by publik, tapi bukan melalui proses pengadilan. Itu yang akan mereka lakukan untuk itu. Tapi kita siap untuk itu. Di sini ada Bang Egy, ada Bang Damai, dan teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia memantau untuk ini, dan kita tetap gaspol untuk melawan mereka. Saya dengar ya dugaannya mereka ini, kenapa mereka ini sangat merasa apa namanya Di atas angin. super gitu ya. Betul. Karena ada iming-iming gitu. Ada Dugaan saya. iming-iming. Mungkin ya. Iming-iming itu. Iming-iming apa? Tidak akan lewat pengadilan. Mereka akan dikasih deponering lah. Waduh, ya, waduh, atau ke waduh. abolisi lah. Ya. Ya roti sobek. Roti sobek. Janganlah bermimpi untuk itu. Roti ya. busuk. Tarung aja nanti di pengadilan. Ya. Sebentar lagi itu ke P21. Ya, tinggal bagaimana bab BAP penambahan ya, dari saksi lagi ya yang diminta oleh kejaksaan. Kan begitu. Dan juga bab penambahan karena ada yang keluar ya yang dapat restoratif justice itu, yaitu saudara Rismon Sianipar. Ya. Jadi ya teman-teman kita lihat bahwasannya permainan ini akan semakin panjang, ya. Tapi dugaan saya, ya, 1 bulan ini, di bulan April ini pasti ada banyak sekali pergolakan juga. Banyak kejutan. Dan informasi yang saya dapat, dan ini saya katakan A1, itu bisa P21 dalam bulan April ini, Wow. sehingga Mei dan Juni ini proses pengadilan. Penahanan. Untuk itu. Penahanan kapan, Bang? Dan saya punya yakinan itu ya informasi A1 lah. Ya. Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi. Kalau ini Pak, tadi kan di akhir juga disinggung katanya Mas Wapres mau berkantor di IKN. Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan. Kalau saya dari rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya sih berharap itu terjadi, akan ada. Nah, beliau benar-benar akan berkantor. Harapan saya. Bisa dimulai kira-kira tahun berapa Pak Wapres pindah ke IKN? Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi. Tahun ini Wapres bisa berkantor ya kan? Furniturnya juga yang sementara juga seperti itu. Berarti staf-staf Wapres sudah tersiap ini
ada beberapa dari sana. Oh, ada beberapa staf wapres yang sudah di IKN. Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh Pak tekanan, ekonomi penuh Jokowi. tekanan. Kenapa sih Pak seorang Joko Jokowi. Widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara? Pak, mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat, Pak. Enggak, ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta itu terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita, 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya. Dan disetujui oleh 93% 93% dari DPR. fraksi yang ada di DPR. Wow. Kadang-kadang kok masih ditanya penting atau tidak penting. Sudah disetujui. 93% loh ya. Hampir semua ya. Kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris. Sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata. Dan agar Indonesia ini maju, tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di luar Jawa. Dan yang paling penting pembiayaannya. Di dalam rencana kita memang 20% dari APBN, 80% dari PPP, KPPU, dari investasi, dari investor. Dan 20% ini pun kita akan tidak membangun tahun ini kemudian rampung. Ini mungkin 15-20 tahun. Ini sebuah jangka panjang ya. Kerjaan besar dalam jangka panjang. Jadi jangan dipandang ini setahun, 2 tahun selesai. Enggak. Kita itu mengeksekusi dari gagasan lama, dan itu juga sudah melalui survei lapangan, sudah melalui studi-studi lapangan, karena di awal itu diputuskan oleh Bung Karno saat itu di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Tetapi setelah kita cek detail lagi ke sana, sekarang di sana ada problem masalah banjir, sehingga dicari alternatif yang lain. Dan ketemu di Penajam, di Kutai Kertanegara. Investornya siapa Pak yang sudah tertarik Pak? Dan bagaimana ini kan nilai ekonomisnya belum ada Pak? Bagaimana Bapak bisa menjual IKN ini supaya... Jadi yang kalau ditanyakan investornya dari mana, semua negara tertarik. Yang sudah deal itu dari Uni Emirat Arab. Sudah. Yang akan konsentrasi di financial center. Kemudian juga untuk smart city-nya Korea ingin masuk. Kemudian untuk pengawas dan review desain, Jepang juga ikut masuk. Terakhir, Saudi juga sama, ingin masuk tetapi di blok apa, bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan. Saya kira ini yang terus kita matangkan. Tetapi yang paling penting, infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu. Artinya apa? Ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi karena ada capital inflow ke sana. Selain yang tadi, hilirisasi UMKM, ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru karena akan ada kapital masuk ke IKN ini. Jadi kita berbicaranya jangan
berbicara sempit hanya APBN terus itu enggak. Jangan Kita akan sempit berusaha bicaranya, agar ya kan? ini bisa mendatangkan investasi sehingga ada capital inflow untuk masuk ke negara kita. Dan jadi kalau anggapan IKN dibangun dari utang itu salah ya Pak? Investasi, tolong dibedakan utang dan investasi. Dan nilai total berapa tuh Pak? Kira-kira yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru Pak? Terakhir hitungan kita 33 miliar US dollar. 33 miliar US Tetapi dollar. itu pun Berapa triliun itu? masih bisa berkembang kalau memang misalnya ada financial centernya tidak sesimpel itu, tetapi lebih gede ya tentu saja akan memakan investasi yang lebih. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya penjelasan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan kabar dari Bapak Basuki, Kepala Otorita IKN, bahwa Istana Wapres sudah selesai, furniturnya sudah ada, dan semoga tahun ini Wapres sudah berkantor di IKN. Waduh, luar biasa ya, luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu, nanti kalau Wapres di IKN berkantor, wah ini semakin menarik, investor pasti semakin banyak berdatangan teman-teman. Tapi tadi video mengenai Egy Sujana benar juga ya. Ya harusnya Rismon sampai pengadilan, Roy Suryo sampai pengadilan, jangan ada yang restoratif justice, jangan ada yang SP3. Karena mereka dari awal sudah mengatakan ini palsu, kok di ujung menyerah gitu. Giliran berkasnya sudah mau P21, mau masuk pengadilan, mau masuk sidang, tiba-tiba RJ, tiba-tiba SP3. Nanti nggak lama nih Roy Suryo, Tifa juga ikut-ikutan. Ya kalau saya sih, ya kalau kita dengarkan sih syarat untuk RJ Rismon juga berat teman-teman ya. Syarat RJ-nya berat karena ya 2 buku dia sudah buat, Jokowi White Paper, dia salah satu penulis terbanyak, dan juga Gibran Endgame. Nah, dia yang membukukan menggunakan nama dia, walaupun isinya itu bukan penelitian dia, tapi wawancara Roy Suryo, perjalanan Roy Suryo ke Australia. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau memang isinya itu perjalanan Roy Suryo ke Australia, dan juga beberapa informasi dari orang lain, dan Rismon tidak ada bahan di dalam buku itu, kenapa Rismon yang membukukan? Kenapa bukan Roy Suryo? Kan ini menjadi pertanyaan. Apakah memang mereka ini mau menjebak Rismon sendiri waktu itu? Sehingga Rismon sudah sadar, wah gue ini mau dimanfaatkan nih. Gue disuruh bikin buku, gue disuruh tulis nama gue di situ. Kemudian, wah aku nggak ada andil di dalam buku itu. Kemudian, wah ini buku ini bahaya teman-teman. Makanya mungkin Rismon itu makin sadar dia dimanfaatkan. Makin sadar dia hanya menjadi kambing hitam nantinya. Karena kalau kita lihat yang paling keras, yang paling kasar, yang paling mulutnya jorok, itu Rismon. Ngata-ngatain Pak Jokowi, ngata-ngatain Mas Gibran, sampai mendatangi salah satu pakar digital forensik Polri, nunjuk-nunjuk, marah-marah di kantor itu. Ini kan konyol teman-teman. Tapi ya yang masih menjadi pertanyaan di benak saya itu, kenapa Rismon minta RJ? Itu kenapa Rismon minta RJ? Apakah karena laporan Bang Bill? Ataukah dia semakin sadar dimanfaatkan? Atau apa gitu? Coba kalian komen di bawah teman-teman. Kira-kira kenapa Rismon minta RJ? Kalau saya pribadi, saya meyakini Rismon minta RJ yang pertama karena laporan Bang Bill di kasus ijazah Yamaguchi. Dia tidak mau dibui. Intinya Rismon tidak mau dibui. Dia tidak mau dibui di kasus Pak Jokowi. Dia tidak mau dibui di kasus Yamaguchi. Makanya dia minta RJ ke Pak Jokowi yang dengan harapan nanti Bang Bill mencabut laporan. Ikut-ikutan mencabut laporan. Tapi kayaknya nggak bakal. Bang Bill nggak bakal cabut laporan. Nah ini masih menjadi perdebatan teman-teman. Kenapa Rismon minta RJ? Dan itu hanya Rismon dan kuasa hukumnya yang tahu. Tapi yang saya yakini balik lagi. Rismon tidak mau dibui. Makanya dia minta RJ. Nanti mungkin dia juga ngelobi Bang Bill buat cabut laporan karena dia sudah damai dengan Pak Jokowi. Mungkin saja teman-teman, ini yang ada di pikiran saya gitu ya kan, karena nggak ada alasan yang paling masuk akal selain alasan itu. Tidak ada lagi. Kalau katanya Rismon semakin sadar bahwa penelitiannya itu salah, kenapa nggak dari dulu? Padahal sudah berapa digital forensik yang menjelaskan mengenai kesalahan penelitian mereka, tapi mereka tetap ngotot. Kenapa di ujung setelah ada laporan Bang Bill dia baru mau RJ? Kenapa gitu? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Joshua Sinambela selalu melakukan DF Talk, seminar online dan lain sebagainya. Tapi ya dia tetap aja kekeh, tetap aja mengatakan bahwa penelitian Joshua, Roni Teguh itu salah, keliru dan lain sebagainya. Kenapa di ujung dia berubah gitu? Ini ya saya yakin banget dia tidak mau dibui. Entah itu di kasus Pak Jokowi dan juga kasus ijazah.
Dan tadi Ibu Irma Suryani menyemprot dan mempermalukan habis-habisan Tifa yang katanya, sekarang Tifa, itu sudah ada TNI yang meninggal 2 orang di Lebanon. Kau kirim Anies ke sana, kirim Anies, katanya mau menyelamatkan dunia, mau menghalau perang dunia ketiga, kirim Anies ke sana. Sudah ada 2 TNI yang gugur. Kau itu omong doang. Oleh karena teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.